lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya masih membahas seputar penelitian. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tips trik untuk membuat bab 1. Nah, kali ini saya akan melanjutkan masih pada bab 1, yaitu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membuat bab 1 dalam penelitian. Nah, apa saja itu kesalahan-kesalahan yang terjadi? Kita akan bahas di sini. Namun sebelumnya, kenapa saya membuat video ini? Karena menurut saya bab 1 itu sangat krusial. Jadi sangat penting ya, sangat penting keterkaitannya dengan penelitian yang kita lakukan. Untuk itu concern kehati-hatian kita dalam membuat bab 1 ini sangat penting menurut saya. Untuk itu di dalam video-video saya beberapa membahas tentang bab 1, entah itu tips triknya, kemudian kesalahan-kesalahannya, dan nanti berikutnya kita akan membahas tentang tutorial bagaimana membuat bab 1 secara terstruktur. Oke, kali ini yang kita bahas adalah kesalahan yang biasanya terjadi dalam menulis bab 1. Nah, yang pertama, dalam menulis bab 1 selama ini yang sering saya temui adalah menggambarkan fenomena. Jadi pada saat peneliti menggambarkan fenomena dari permasalahan itu tidak jelas. Jadi ketika dibaca oleh pembaca, misalnya dibaca penguji maupun reviewer, fenomena yang dijelaskan di dalam bab 1 itu tidak jelas. Nah, bisa jadi terkesan kurang relevan misalnya ya. Jadi antara per paragraf yang disampaikan misalnya mulai latar belakang sampai dengan akhir itu kurang relevan. Bisa jadi misalnya fenomena saat ini seperti apa, tapi di dalam penelitian, di dalam tulisan itu berbicara yang lain. Nah, itu juga kurang relevan. Kemudian bisa jadi juga kurang masuk akal. Nah, ada juga seperti itu. Jadi sebenarnya fenomenanya seperti ini, kemudian yang ditulis ada seperti itu. Nah, itu juga sering terjadi gitu ya. Terus ada juga yang hanya intermezzo saja. Jadi di dalam mulai kalimat awal sampai dengan akhir itu intermezzo saja yang berhubungan dengan fenomena secara global. Padahal kita harus menjelaskan fenomena itu terurut mulai dari secara global, umum, ke khusus dulu, spesifik, dan seterusnya. Nah, yang saya maksud kurang relevan itu seperti itu. Jadi intinya tidak nyambung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam penggambaran fenomena permasalahan yang tidak jelas itu seringkali tidak runtut. Jadi bisa jadi begini, bisa jadi peneliti itu sebenarnya di dalam pikiran itu sudah terbersit yang ingin disampaikan itu dari A sampai Z, tapi ketika tertuang dalam tulisan itu tidak beraturan, misalnya C dulu, setelah itu E, baru A, dan seterusnya, jadi acak. Bisa jadi mungkin karena gini ya, peneliti ketika kita menulis itu seringnya kita menulis atau seringnya kita meneliti itu juga menentukan ya, artinya jam terbang kita melakukan penelitian atau menulis itu juga menentukan. Bisa jadi tidak runtutnya itu bukan disebabkan karena ketidaktahuan atau mungkin peneliti tidak tahu apa yang akan dia tulis, tapi dia bingung mau menuliskan mulai dari mana ke mana. Nah, itu memang perlu latihan dan perlu dibaca. Nah, sebisa mungkin memang ketika kita selesai menulis, lebih baik memang dibaca orang lain. Nah, dalam ini kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ya berarti membimbing kita, atau mungkin teman kita yang memiliki penelitian yang sejenis dengan penelitian kita begitu. Kalau misalnya kita seorang peneliti, dosen, berarti kolega kita bisa minta bantuan untuk membaca gitu ya, membaca supaya tahu mana kekurangan dari penelitian tulisan yang kita sampaikan itu. Nah, itu yang dimaksud tidak runtut. Kemudian yang ketiga, nah ini juga sering terjadi, adalah bahwa fenomena tidak menarik untuk diteliti. Nah,
fenomena tidak menarik untuk diteliti bisa disebabkan bahwa fenomena yang dijelaskan itu sudah terlalu umum atau mungkin sudah kadaluarsa, atau mungkin fenomena itu sebenarnya sudah diselesaikan, sudah hampir finish, jadi hampir tidak ada celah yang nampaknya yang bisa kita gunakan sebagai bahan penelitian, tapi kemudian kita ulang lagi seakan-akan kita menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang baru. Nah, padahal fenomena ini secara umum sudah diketahui oleh banyak orang bahwa ini sudah diselesaikan. Nah, hal ini juga termasuk dalam penggambaran fenomena permasalahan yang tidak jelas. Artinya kalau kita menggambarkan fenomena permasalahan yang tidak jelas, otomatis bab 1 itu bisa dibilang ya harus diperbaiki ya, harus diperbaiki sampai benar-benar kita bisa menggambarkan bahwa fenomena itu jelas, kemudian memang punya alasan kuat untuk diteliti begitu. Nah, itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, nah ini juga sering terjadi adalah bahwa peneliti tidak menemukan gap atau tidak menemukan problem dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, tidak menemukan gap ini hal yang sangat fatal menurut saya, karena kalau kita meneliti berarti kita ingin mengisi celah atau fill the gap. Kita ingin mengisi kesenjangan penelitian yang terjadi pada topik yang kita teliti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki atau tidak menemukan gap, ya artinya apa yang akan kita selesaikan kan seperti itu ya. Nah, hal ini bisa jadi disebabkan karena peneliti itu tidak tahu apa yang mau diselesaikan. Nah, gitu ya. Sebenarnya salah satu penyebab utamanya itu karena kurang membaca literatur ya, kurang membaca literatur, kurang memahami fenomena yang terjadi saat ini. Nah, itu bisa jadi seperti itu, atau mungkin peneliti tidak punya modal atau tidak punya kemampuan di bidang tertentu atau di bidang topik yang akan diselesaikan itu, sehingga karena dia tidak punya kemampuan terhadap topik itu, otomatis peneliti akan kesulitan permasalahan apa yang mau diselesaikan begitu. Karena dari sisi penyelesaiannya itu, dari sisi permasalahannya itu dia tidak tahu, dan disebabkan karena memang secara kemampuan peneliti tersebut tidak tahu. Jadi kuncinya menurut saya adalah seorang peneliti harus tahu dulu terhadap topik yang ingin dia selesaikan. Misalnya topik yang berhubungan dengan COVID-19, misalnya hubungan dengan pembelajaran di era COVID-19, berarti peneliti harus paham dulu tentang sistem pembelajaran daring misalnya begitu. Nah, kalau peneliti tidak tahu tentang sistem pembelajaran daring misalnya, maka akan sulit bagi peneliti untuk masuk lebih dalam lagi problem apa yang terjadi di dalam pembelajaran daring tersebut selama COVID-19 gitu. Nah, menurut saya begitu. Kemudian penyebab kedua yang menyebabkan tidak menemukan gap adalah peneliti itu kurang menguasai permasalahan yang akan diteliti. Bisa jadi kita sebagai peneliti itu secara ilmu kita memahami. Misalnya saya contohkan yang pembelajaran daring tadi ya. Misalnya saya seorang peneliti, saya paham tentang pembelajaran daring, tapi saya tidak mengerti permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran daring itu apa saat ini. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu, kemungkinan disebabkan karena kurang membaca literatur gitu ya, kurang baca literatur atau mungkin penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran daring tersebut. Jadi solusinya menurut saya memang harus banyak-banyak membaca, mencari literatur yang berhubungan dengan topik tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kesalahan yang biasanya yang terjadi pada saat kita membuat bab 1 adalah tidak atau kurang ada keterkaitan
atau keselarasan antar subtema. Jadi dalam bab 1 itu kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian ruang lingkup dan sistematika. Nah, ini tidak nyambung gitu ya, antara judul, latar belakang, rumusan, tujuan itu tidak nyambung. Misalnya judulnya tentang A, latar belakangnya tidak terlalu mengupas tentang A secara spesifik, misalnya muter-muter dalam fenomena secara global, tapi tidak masuk ke judul tersebut. Nah, tidak masuk ke tema tersebut. Lalu ketika masuk ke rumusan masalah, misalnya rumusan masalah berbicara tentang B, sementara tidak nyambung dengan latar belakang, atau mungkin rumusan masalah seperti ini, kemudian tujuannya kok jadi tidak ada keterkaitan atau kurang ada keterkaitan dengan rumusan masalah. Nah, ini juga sering terjadi gitu ya. Nah, itu biasanya disebabkan ya karena penguasaan yang kurang itu tadi. Penguasaan yang kurang tentang penelitian, tentang topik yang dibahas ini juga bisa menyebabkan hal seperti ini, teman-teman. Jadi intinya memang kita harus menguasai masalah dulu, kemudian kita secara literatur itu kita sudah memiliki dasar yang cukup kuat, lalu secara kemampuan meneliti itu kita juga asah sehingga kita bisa menghasilkan penulisan bab 1 yang cakep gitu ya, yang benar-benar sistematis, relevan, dan memang layak begitu. Nah, dan yang keempat, permasalahan kesalahan yang sering terjadi dalam bab 1 ini adalah dalam pendahuluan tidak menjelaskan permasalahan penelitian. Jadi di dalam bab 1 kan ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu muter-muter masuk ke fenomena secara umum, kemudian intinya menceritakan fenomena yang terjadi saat ini begitu. Tapi di dalam latar belakang tersebut atau dalam pendahuluan tersebut tidak ada penjelasan tentang masalahnya itu apa, masalah yang akan diselesaikan itu apa gitu, atau gapnya itu apa. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena peneliti belum menemukan gap atau belum menemukan kesenjangan penelitian yang sudah dia usulkan gitu. Nah, ini kita perlu mengecek kembali. Dan selanjutnya permasalahan yang sering terjadi dalam atau kesalahan yang sering terjadi dalam membuat bab 1 adalah rumusan masalah dan tujuan yang tidak selaras. Nah, ini sering terjadi. Jadi judul sudah bagus ya, cakep ya, kemudian latar belakang juga sudah bisa menjelaskan fenomena, problemnya apa. Nah, masuklah ke rumusan masalah. Rumusan masalah sudah sesuai, artinya rumusan masalah sudah bisa merumuskan problem yang sudah secara gambaran umum sudah disampaikan di dalam pendahuluan. Nah, namun ketika masuk ke tujuan ternyata seperti keluar dari topik itu ya, atau mungkin meluas. Bisa jadi yang sering terjadi itu meluas. Jadi misalnya rumusan masalahnya menyelesaikan area lingkaran kecil, kemudian tujuannya ternyata menyelesaikan lingkaran besar atau hanya irisannya dari lingkaran kecil tersebut. Nah, ini adalah kesalahan yang bisa dibilang ya cukup fatal, karena memang tujuan dan rumusan itu memang harus seiring sejalan begitu. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ada 5 kesalahan yang dari pengalaman saya yang sering saya temui ketika saya membimbing mahasiswa, atau mungkin saya ikut membaca dari teman-teman kolega, para teman-teman kolega peneliti itu seperti itu gitu. Juga tidak menutup kemungkinan saya juga pernah melakukan seperti itu. Artinya dari evaluasi yang sudah pernah saya lakukan, artinya kesalahan yang juga pernah saya lakukan dari mahasiswa dan juga dari teman-teman kolega yang kebetulan juga sempat ada kesalahan itu, dari situ saya menyimpulkan kira-kira ada 5 hal krusial atau 5
poin ini yang mesti kita ketahui supaya ketika kita nanti menyusun bab 1 kita tidak mengulang kesalahan yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini. Kita masih akan bertemu di topik selanjutnya, masih tentang bab 1. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.